Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya reschedule karena kemarin banyak momen. Hari ini kita akan belajar statistik parametrik yang paling gampang menurut saya. Jadi memahami konsep dasarnya seperti apa, syarat-syaratnya uji parametrik itu apa, mampu uji normalitas dan aplikasinya seperti apa. Jadi kalau saya singgung kembali, biostatistik itu kan ada dua, deskriptif dan inferensial. Kalau deskriptif nggak bisa saya jelaskan. Jadi kalau inferensial itu kan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Ada dua, ada parametrik dan non parametrik. Bedanya parametrik dan non parametrik secara penerapan. Parametrik itu hanya untuk variabel yang baru datang mau menang atau teman. Yang non parametrik itu variabel dan atribut kategori. Lalu untuk ukuran tendensi sentral atau data-data yang diolah, parametrik itu biasanya di mean. Kalau yang non parametrik biasanya di median. Lalu untuk informasi tentang populasi, maksudnya untuk parameter itu harus tahu apakah populasi tersebut itu normal atau homogen atau heterogen. Tapi kalau non parametrik itu nggak perlu. Untuk korelasinya parametrik biasanya pakai Pearson, kalau non parametrik pakai Spearman. Skala pengukuran atau datanya, kalau non parametrik interval dan rasio, non parametrik nominal dan ordinal. Nah ini kita parametrik saja, jadi nggak terlalu banyak. Jadi statistik parametrik saya ulang kembali, yaitu statistik tentang menarik kesimpulan suatu populasi dengan karakteristik tertentu dari populasi tersebut. Nah, syarat-syaratnya itu datanya harus normal, variansnya itu harus sama atau homogen, sampelnya diambil secara random atau acak, lalu data itu harus interval dan rasio. Nah, ini sudah saya susun sesuai skala prioritas. Jadi nanti kalau kalian ngecek data itu dia parametrik atau non parametrik, itu sudah awal harus melihat datanya normal apa enggak. Kalau nggak normal, nggak usah lanjut. Gitu. Kalau dari nggak normal nggak lanjut. Tapi juga dilihat juga datanya itu dia interval atau rasio. Gitu. Pokoknya ada salah satu yang nggak memenuhi syarat, nggak usah lanjut. Gitu. Nah jenis-jenis uji parametrik yang kalian pelajari di S1 ini itu ada 4. Ada yang uji T independen, T berpasangan, korelasi.
korelasi dan ANOVA. Nah, untuk yang saya tanda panah ini itu adalah koherennya dengan non parametrik. Jadi kalau di non parameter itu, kalau di parametrik itu independen, di non parameter itu namanya mandatory. Kalau yang di parametrik itu namanya Pearson test, kalau di non parametrik itu Wilcoxon. Kalau yang di parametrik itu namanya korelasi Pearson, di non parametrik itu Spearman-Fine correlation. Kalau di parametrik ANOVA, di non parametrik Purcell-Wallis. Kita satu persatu membahas syarat-syaratnya dulu. Jadi syarat-syaratnya data terdistribusi normal itu grafiknya harus simetris. Jadi grafik persebaran datanya itu harus simetris. Dia bentuknya lonceng sempurna tepat gitu. Lalu nilai median dan mode saking simetrisnya itu dia dalam satu titik yang sama. Lalu wilayah kiri dan kanan tidak berat sebelah. Jadi nggak ada yang mencong ke kanan atau mencong ke kiri datanya. Lalu koefisien variasinya kurang dari 30%. Nah, ini maksud saya. Jadi data distribusi normal itu sempurna gitu, nggak ada yang mencong ke kanan atau dia condong ke kanan atau condong ke kiri. Maka dari itu median itu selalu median modus itu biasa rata-rata itu dalam satu titik yang sama. Nah, biasanya datanya itu bisa diukur. Jadi ada kayak sebuah pola yang bisa kita prediksi kayak perbedaan antar data itu bisa cuma 2 atau 3 gitu. Lalu jumlah data yang nilainya ekstrim itu nggak ada, cuma dari 300 data itu paling nggak cuma 5 atau cuma 8 nilai ekstrimnya. Lalu data itu biasanya yang bagus itu data mendekati rata-rata. Contohnya kalau data rata-ratanya adalah ini yang gampang aja, nilai mahasiswa gitu. Rata-ratanya adalah 90. Nah, data yang bagus, yang normal itu biasanya datanya itu 89 atau 91, 92. Jadi jarak ke rata-rata itu nggak jauh. Lalu kurvanya tadi sudah saya bilang dia itu akan, kalau kalian bikin kurva secara statistik deskriptif itu dia lonceng sempurna. Nggak ada contoh, nggak ada kanan atau kiri. Nah, data yang normal itu biasanya dilihat dari visualnya, bisa pakai histogram, bisa pakai stand and lift plot, bisa pakai box plot. Kalau SPSS itu ada beberapa uji normalitas, tapi yang akan sering kita gunakan adalah Kolmogorov-Smirnov, orang Rusia pastinya, sama uji Shapiro-Wilk. Tapi mostly biasanya Shapiro-Wilk. Nah, ini mulai masuk SPSS. Jadi kalau kalian ada waktu, kan kalian sibuk banget ya kelihatannya. Jadi kalau kalian ada waktu buka SPSS-nya, dicoba langkah-langkah ini. Jadi dibuka analyze, deskriptif statistik, ekspor, bla bla bla, dimasukkan. Ini saya mau masukkan contoh yang paling gampang, variabel umur. Nah ini apa kan ya? Jadi ini langkah pertamanya, dibuka SPSS-nya, terus klik analyze, deskriptif statistik, lalu ke ekspor. Setelah itu, setelah kalian klik ekspor, dia akan kebuka seperti ini. Nah ini kan sudah ada angka-angkanya ya, diikuti saja. Diikuti saja langkah-langkahnya, masukkan dependennya, variabel dependennya dulu. Setelah itu kalian klik plots. Setelah plots, box plotnya binan. Kalau kalian nggak pengen melihat ada box plotnya. Setelah itu deskriptifnya nanti histogram. Lalu normality plot with test karena kita menguji normalitas. Setelah itu nanti klik continue. Setelah klik continue nanti OK. Nah hasilnya nanti keluar seperti ini. Nah kurang lebih angka-angka sih nggak jelas kayak gini. Nah kayak gini. Nah gimana cara interpretasinya? Jadi kalau ini Kolmogorov-Smirnov, kita lihat signifikannya kan 0,00 something. Nah dia itu kurang dari 0,05. Jadi ini distribusinya tidak normal. Nah ini boleh lanjut ke non parametrik. Kalau ke parametrik harusnya dia nilainya nggak segini. Masih ada catat. Nanti kalian praktekkan sendiri. Nah kita masuk ke uji T. Jadi nanti hari ini akan saya batasi ke uji T dan ANOVA saja. Karena nanti regresi dan sebagainya di kuliah lain. Jadi uji T itu adalah uji beda rata dua kelompok. Uji beda rata berarti yang dimasukkan datanya adalah
Ini contoh ya, contoh sebuah penelitian. H0-nya itu dikatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata kadar Hb pada ibu hamil yang melakukan ANC dan tidak ANC. Kalian tahu kan? Lalu kalau H1-nya, saya biasa menyebut H1, ada perbedaan rata-rata kadar Hb pada ibu hamil antara yang melakukan ANC dan ibu hamil yang tidak melakukan. Nah, langkah-langkahnya seperti apa di pengujiannya? Kalian buka SPSS, analyze. Kalau biasanya UJT itu kumpulnya di compare mix, karena yang kalian olah adalah datanya rata-rata. Lalu masuk ke independent sample t-test, masukkan kadar Hb, lalu klik define group dan sebagainya. Nah, kayak ini contohnya. Jadi kalian masukkan kadar Hb-nya, setelah itu grouping variabelnya apa, terus define group. Setelah itu kalian grupnya itu dikasih label 1 atau 2 gitu. Setelah itu continue, jangan lupa continue. Ini biasanya kalau pemula SPSS itu tiba-tiba kayak ini continue atau cancel kayak gitu. Itu continue, setelah itu di OK. Nah, nanti muncul hasilnya seperti ini. Ini ada data-data sih nggak karuan gini, angka-angka. Cara membacanya gimana? Jadi kalau kita lihat pada p-value-nya itu 0,84, 0,846. Jadi kita melihatnya di sini 0,846. Nah, perbedaannya itu adalah minus 0,039. Itu dapatnya dari mana? 0,039 itu dapatnya dari perbedaan mean. Ini. Nah, setelah itu confidence interval itu ada yang maksimum dan minimum. Jadi kalian lihat confidence intervalnya. Confidence interval maksimum dan minimum. Kebalik, maksimum dan minimum. Nah, setelah itu nanti kita lihat kalau ternyata di p-value-nya UJT independen itu 0,846 adalah lebih besar dari alpha, dari 0,05. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan kadar Hb antara kelompok yang melakukan ANC dan tidak. Nanti kalian coba sendiri, memang masih bingung. Lanjut yang berpasangan. Jadi contoh yang berpasangan ini, apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata hemoglobin sebelum dan sesudah intervensi FA atau FA. Lalu dibuka SPSS-nya, klik analyze, compare means, terus sample t-test, masukkan intinya. Nah, ini semoga bisa diikuti. Jadi nanti beda dengan yang masih yang independen, ini yang sudah pair. Jadi karena pair harus ada 2 variabel yang dimasukkan. Saya nanti klik option, masuk ke optionnya seperti apa. Ini harus diklik 95%. Kalau penelitian kalian 95%, gitu. Lalu diklik exclude cases analysis by analysis. Kalau kalian klik yang exclude case list wise, itu biasanya adalah data-data sing kosong-kosong itu biasanya diinputkan, gitu. Jadi nanti hasilnya kurang bagus. Jangan lupa continue, setelah itu OK. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya itu apa maksudnya? Jadi kan di sini signifikasinya kan 0,273 itu adalah lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada perbedaan rata kadar Hb sebelum dan sesudah intervensi. Gampang kan? Nah, ini sebenarnya nggak cuma t-test, tapi ada juga z-test, ada e-test dan sebagainya. Jadi untuk sampel kecil dan sampel kecil pakai t-test, lalu sampel kecil dan sampel besar pakai t-test, sampel besar-besar pakai z-test, lalu sampel besar dengan mean populasi z-test. Nanti kalian baca sendiri, ini ada nanti z-test dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke ANOVA. Kalau ANOVA itu sudah kalian ketahui, ANOVA itu kan kalau uji T itu cuma 2, ANOVA bisa lebih gitu. Nah, kalau one way ada one way dan two way. Kalau one way itu faktor yang variabel independen bersifat sederhana yang menimbulkan variasi. Contohnya, membandingkan efek dari pemberian obat A dengan dosis yang berbeda terhadap penurunan tingkat nyeri pada hewan coba. Kalau two way, dia itu menggunakan 2 faktor sebagai sumber variasi yang berdampak pada variabel dependen. Contohnya, penurunan tingkat nyeri pada hewan coba tidak hanya memberi dosis yang berbeda, tetapi juga dilihat frekuensinya. Langkah-langkahnya seperti apa? Ini contoh ya.
Saya seumpama punya penelitian menguji apakah ada perbedaan rata berat badan bayi antara ketiga kelompok sosial ekonomi, kaya, sedang, dan miskin. Nggak rasis, cuma ini kan cuma contoh. Nah, ini kalian buka SPSS-nya, analyze, compare means. Pokoknya compare means ini selalu terkait dengan parametrik. Lalu one way ANOVA, selanjutnya diklik dependent list-nya apa. Nah, kayak gini dimasukkan dependent list-nya apa, faktornya apa. Setelah itu nanti setelah kalian oke, nanti klik option. Jadi option itu di langkah 1. Jadi di sini itu kan ada contrast, post hoc, option, bootstrap. Nah, ini kalian klik option. Nah, setelah kalian klik option, nanti akan muncul seperti ini. Diklik aja deskriptif dan homogeneity variant of test. Jadi nanti dia itu SPSS itu ngasih kalian data sekaligus dengan tes normalitasnya gitu. Nah, setelah itu kan sudah kalian klik. Nah, lalu klik ke post hoc. Nah, kalian klik ke post hoc nantinya. Nah, di post hoc itu kalian klik Beveroni dan Turki. Gitu. Terus jangan lupa signifikan levelnya diisi. Kalau nggak diisi nanti si SPS nanti auto 0,01 biasanya. Nah, jadi diisi. Gitu. Nah, ini muncul di continue tentunya. Terus keluar oke, hasilnya ada yang kayak gini. Bingung nggak sih? Bingung. Nah, jadi ini itu cuma uji deskriptifnya aja, cuma melihat bahwa nilai rata badan bayi, berat badan bayi yang dilahirkan dari masing-masing keluarga dengan tingkat sosial ekonomi standar variasi, ada nilai maksimum, nilai minimum, cuma itu aja. Nah, tapi ada hasil juga. Jadi hasilnya itu nanti kalau kalian tahu output SPSS-nya itu panjang gitu, berlembar-lembar. Ini cuma yang bagian atas. Nanti yang bagian bawah ada lagi uji homogenitas. Jadi sudah saya ajari sedikit homogenitas. Jadi kan 0,358 itu dilihat dari di sini, based on MEA, karena kita ANOVA. Karena kita parametrik ANOVA. Jadi lihatnya MEA. Bahwa signifikasinya itu 0,358 jika dibandingkan dengan 0,05 maka HO diterima. Atau sehingga asumsinya uji ANOVA untuk homogenitas variannya terpenuhi. Nah, untuk uji ANOVA-nya dia itu signifikasinya 0,005. Bagus dong, berarti artinya ada perbedaan berat badan bayi yang diarahkan dari ketiga kelompok sosial ekonomi. Nah, terus karena ada pengaruh, kita lanjut ke post hoc. Post hoc itu melihat yang mana sih yang paling berpengaruh, yang mana yang menekan, yang mana yang menaikkan. Itu. Nah, nanti kelihatan nih di post hoc. Kalau kalian lanjut ke post hoc, itu nanti langsung dilihat di mean difference-nya atau perbedaan mean-nya. Kalian lihat yang bintang-bintang ini. Bintang-bintang ini maksudnya adalah signifikan. Gitu. Cara membacanya seperti apa? Jadi dari hasil post hoc dapat disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata pada kelompok ekonomi miskin sebesar minus 669,64 gram, yang artinya, sampai saya tulis, yang artinya berat badan anak yang dilahirkan oleh keluarga yang ekonominya miskin lebih rendah sebesar, karena minus ya, berarti kata-katanya adalah lebih rendah, 669,643 gram dibandingkan dengan berat badan anak dari ekonomi kaya. Cara bacanya seperti itu. Nah, kita lanjut ke ANOVA 2B, dua arah. Jadi digunakan apabila sumber keragaman terdiri dari dua faktor perlakuan. Tujuan dari 2B ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari dua faktor. Gitu. Nah, ini contohnya lagi, menentukan tingkat ekonomi, kaya, sedang, miskin, dan jenis kelamin bayi dan perempuan mempengaruhi kadar hemoglobin. Nah, ini kan sudah kompleks toh, apa yang mempengaruhi, apa yang dipengaruhi. Nah, ini kalian buka lagi SPSS-nya, general analyze, lalu pilih sekarang berbeda, bukan compare means tapi general linear model. Selanjutnya klik univariate. Nah, itu diisi apa yang menjadi dependent list-nya, apa yang menjadi independent list-nya atau independent faktornya. Sudah. Setelah itu, nah, saya ulangi lagi. Jadi kan di sini ada model, kontrak, growth, post hoc dan sebagainya. Itu kalian selanjutnya adalah kalian klik plots. Nah, di plots nanti kalian
masukkanlah horizontal aksisnya itu pada kasus ini adalah sosial ekonomi, sedangkan kotak separate-nya adalah jenis kelamin. Selanjutnya di add, jangan lupa klik add. Lalu nanti akan tertulis berikut, tingkat ekonomi kali dengan atau berbanding dengan jenis kelamin, seperti itu. Nah, jangan lupa di continue. Nah, setelah itu karena kita pengen sekalian melihat post hoc-nya seperti apa walaupun belum tahu ada perbedaan apa enggak, kalian lihat di langkah 1 tadi, diklik post hoc. Selanjutnya dimasukkan variabel-variabelnya, jangan lupa diklik Turkey-nya pada kotak ini. Nah, setelah itu kalian back lagi ke langkah 1, kalian klik yang disebut dengan EM-means atau Estimated Marginal Means. Jadi masukkan jenis kelamin, selanjutnya compare mean effect dan diklik confidence interval adjustment. Dipilihnya Bevaroni. Lalu kalian balik lagi ke langkah 1, diklik option. Nah, ini diklik deskriptifnya, diklik estimated of effect size-nya, diklik homogenitasnya, diklik. Lalu ada spread versus level growth-nya, diklik. Jangan lupa di continue. Terus dicek juga signifikan levelnya. Gitu. Nah, nanti hasilnya ada seperti ini. Jadi nanti cara membacanya adalah besar p-value pada interaksi tersebut adalah 0,146. 0,146 dari mana? Dicari deh. Dicari 0,146. Ini loh deh. Jadi di sebelah sini. Jadi dilihat karena kan tingkat ekonomi dengan jenis kelamin, dilihat signifikasinya. Jadi 0,146. Nah, 0,146 ini kan lebih besar dari 0,05. Jadi maka harus diterima. Jadi tidak ada interaksi antara tingkat sosial ekonomi dan jenis kelamin pada tingkat signifikasi 5%. Hal ini menyatakan bahwa uji efek untuk faktor tingkat sosial dan ekonomi dengan kadar hemoglobin dapat dilakukan. Nah, nanti post hoc-nya seperti apa? Jadi dilihat dari efek faktor jenis kelamin itu 0,49. Kelihatan nggak 0,49? Sebentar, isi dulu. Betul. Kan kita melihat jenis kelamin tuh. Jadi lihat di data yang di sebelah sini. Gitu. Jadi 0,49 dilihat jenis kelamin, terus dibandingkan dengan 0,05%. Jadi kan lebih besar. Yang artinya tidak ada efek jenis kelamin pada kadar hemoglobin. Lalu dilihat dari post hoc-nya, itu kan signifikasi p-value-nya maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan dari masing-masing kategori karena tidak ada yang signifikan, nggak ada yang berbintang. Gampang kan? Korelasi regresi next, karena kalau sekarang KB nanti saya ngapain ya ke depan? Masih gabung. Terus tugas praktikum besok. Jadi setiap kelompok itu mencari data dari supplementary datanya artikel, kemudian dipresentasikan judulnya, jenis datanya, hipotesisnya, sama langkah-langkah SPSS dan interpretasikan hasilnya. Ini sebenarnya boleh diulang sekali lagi. Jadi setiap kelompok mencari data dari supplementary data. Jadi di artikel itu biasanya yang bawah sendiri itu biasanya dimasukkan supplementary data. Ini gitu, diklik. Kemudian nanti kalian presentasikan judulnya, jenis datanya apa, skala interval, rasio atau apa, terserah. Hipotesisnya gimana, lalu langkah-langkah SPSS-nya kalian screenshot, lalu interpretasikan hasilnya. Nah, pembagian tugasnya itu sebenarnya saya ngatur aja sih kayak A, B, C, D, E. Itu ada uji independen, parity test,
ada Gustavus sama Wilcoxon. Ini boleh kalian acak kayak kocokan aja gitu. Ini saya ngamur aja biar nggak lupa. Situ. Oke, bisa. Setelah itu karena ini nggak ada pretest, kalian langsung post test. Post testnya adalah masing-masing mencari salah satu artikel rujukan usulan proposal, ambil supplementary datanya. Setelah itu nanti kalian ketik di Word dan dijadikan ke PDF. Doi sumbernya dari mana, judulnya apa, abstraknya apa, hipotesanya apa, langkah SPSS-nya kalian screenshot dan interpretasinya gimana. Dikumpulkan bentuknya kolektif G Drive. Jadi nanti Bella bikin G Drive besar gitu. Satu orang satu folder. Jadi uploadnya itu PDF dan output SPSS-nya. Kalian tahu kan output SPSS? Pokoknya SPSS semua kalian kirim kalau nggak paham. Nah, karena kan proses ini nggak mungkin kalau saya nungguin kalian gitu kan 30 menit untuk kalian ngerjakan ini. Ini dikumpulkan hari Jumat. Jadi praktikum, semua tugas praktikum saya akan kumpul hari Jumat. Sore. Paham? Berarti datanya itu kan kita olah lagi. Diolah lagi. Kan kalau di artikel kayak cuma ya udah signifikan atau berapa signifikasi. Nah, kalian kan harus tahu tuh aturannya gimana. Jadi diuji dari mulai uji normalitasnya seperti apa. Kayak gitu. Dari awal kok. Paham? Dari lecture hari ini ada yang ditanyakan. Gampang korek statistik parameter itu daripada non parameter. Ini sebelum ini ya, artikelnya juga dibuat. Kenapa? Artikelnya. Iya. Artikel nggak usah sih. Langsung buku ini. Oke. PDF-nya tuh aja. Saya bertanya lagi untuk yang tadi kan pengumpulannya di Jumat sore. Itu bisa disebutkan untuk spesifik jam. Mau jam berapa? 2359. Jumat 2359 bagaimana Bu? Jam 9 ya? 9. Kan minggu ini ada regresi juga kan? Iya. Dikerjakan sebisanya. Saya lebih baik kalian mengerjakan sebisanya daripada kalian kecoki. Tapi Bella ini kan biasa aja. Ini kan saya kayak itu kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E. Takutnya nanti saya biasa kan dikocok aja yang kelompok apa yang mana. Mau di spin aja kainnya aja teman-teman. Ini aja spin ya. Enggak kelompok. Berarti ini dikirim ya. Ada pertanyaan hari ini? Kalau enggak saya lanjut menceramai kalian yang lain. Boleh. Bisa? Beneran kayak gak ada pertanyaan? Pasti nanti insya Allah bisa kan praktikumnya. Insya Allah. Kan kalian juga bisa nanya AI dan sebagainya kalau untuk konfirmasi. Jangan bilang masih Jumat loh. Jangan bilang masih Jumat kerjaan. Saya mau menceramai kalian sesuatu tapi tidak sih kok. Enggak mau diceramai deh. Kapan lagi saya diceramai nanti? Siap Bu Dini.
Yang kemarin itu. Ya, kalau nggak makan mau pergi. Ceramah materi yang pertama. Oh ya, sebelum ini gampang. Jadi kemarin saya ditegur oleh Ibu Anjani yang terhormat. Katanya kalian kemarin kuliahnya Dr. Alfian Nur itu ada yang telat, terus kayak ada masalah gitu. Resolve nggak? Maksudnya masalahnya udah oke nggak? Jadi kemarin itu juga Pak Junaidi itu bilang ke saya kalau ya Allah Bu, ini kelas kedokteran loh Bu, beliau kan orang FKK yang masyarakat mahasiswanya itu nggak karuan banget lah, wis dua gitu, arek ruame cowok-cowok gitu kan, terus kepengennya itu di kedokteran ya kayak kalem, adem, amin gitu. Terus Pak Junaidi bilang buat saya ruame gitu, ruame dan banyak yang telat gitu. Nah, terus tolong adik-adikku, tolong please waktu ada yang telat. Saya nggak nyebut nama, cuma jangan ada yang telat please. Gitu. Kan kalian kan kewajibannya mahasiswa toh, nggak ada yang lain, nggak harus ada yang bekerja shift 8 jam atau 12 jam, kan nggak ada. Jadi tolong diprioritaskan mahasiswa. Sudah komitmen jadi mahasiswa ya sudah. Apalagi kedokteran kan padat. Jangan telat jadi office, jangan telat. Itu karena sekarang ini Bu Anjani kalau 15 menit nggak masuk langsung dicoret alfa. Kalian cuma kalau nggak tahu kalau kedokteran itu alfanya berapa, harusnya cuma 3. Tapi kan lecture gitu kan. Lecture 3 nggak masuk eman-eman. UKT-nya kalian kan gede banget. Apa nggak sayang? Itu ceramahan saya yang pertama. Terus yang kedua, bimbingan ya Dek ya. Ada beberapa dosen yang bilang, loh Bu, ini loh anak si ini kok belum bimbingan ya ke saya gitu. Karena saya di grup dosen itu suka ngecek gitu ke dosen-dosen, ke dokter-dokter kayak dong ini sudah bimbingan apa belum, si ini sudah bimbingan apa belum, kayak gitu. Saya kan ngecek terus. Jadi makanya beliau-beliau suka kayak, Bu yang ini belum, yang itu belum, atau Bu yang anak ini kok cuma WhatsApp saya toh menginformasikan tapi nggak kunjung menyampaikan temanya, judulnya atau apanya kayak gitu. Atau ada yang datang tapi kayak kosong gitu, kayak cuma saya mau ini dok, saya mau penelitian gitu. Penelitian apa? Penelitian tentang topik A, tapi nggak dipikir topik A itu tetek bunganya apa gitu, nggak dipikir. Jadi kayak cuma asbun aja kayak gitu. Kan ini kalian usulan
proposal penelitian itu nilainya 50%. Jadi CBT 50%, usulan proposal penelitian 50% untuk nilai. Jadi tolong diperhatikan. Gitu. Nah, prediksinya Bu Anjani, nilainya kalian di sini tuh jeblok. Karena pasti nilai-nilai statistik itu akan jeblok-jeblok di semua jurusan, nggak cuma kedokteran aja. Gitu. Nah, dari itu usulan proposalnya yang baik. Gitu kan. Kan kurang 2 minggu toh gitu. Tanggal tanggal 4 Juni, 4-5 Juni gitu. Nah, nanti di awal Juni akan saya minta proposalnya kalian, saya cek tuh meetingnya dulu. Kalau di atas 25% saya kembalikan, saya suruh parafrase lagi. 2 minggu lagi, kan sekarang sudah minggu ketiga, 2 minggu lagi itu cepet gitu sih. Minggu depan aja udah akhir bulan kan. Diperhatikan. Nah, terus banyak dosen-dosen yang bilang ke saya kalau Bu dikasih dong kayak template anak-anak itu ngisi apa. Nah, ini sudah saya bikinkan. Jadi ada kerangka desain penelitian. Yang pertama, cantumkan dulu artikel rujukan utama. Dicantumkan. Artikel rujukan utama itu apakah cuma harus 1? Ya nggak 1 deh. Paling nggak ya 3 lah. Yaitu biar kuat idenya kalian. Sertakan kalau kan kalian nggak mungkin ngasih artikel atau kasih aja sumbernya, doinya, sama abstraknya. Gitu. Lalu nanti diisi sendiri, ini saya kasih bentuk Word. Lalu judulnya paling enggak, walaupun judulnya nggak spesifik, kalian tuh harus sudah punya judul. Biar apa? Biar kelihatan gitu arah penelitian ini mau kemana. Kasih aja judulnya. Judulnya tidak lebih dari 20 kata. Dan judulnya jangan ada singkatan yang nggak jelas. Kayak gitu. Atau CKD, HPV kayak gitu, jangan dikasih kayak gitu. Langsung dijabarkan aja apa. Setelah itu metode penelitian. Itu kalian tinggal memilih observasional atau eksperimental. Kalau observasional mau proseksional, retro, cohort, study case terserah. Eksperimental bisa pre-eksperimental, true atau quasi atau pilot study itu juga bisa. Diisi aja, cuma diisi aja. Diisi kayak kalau eksperimen ya udah tulis aja eksperimental. Kayak gitu. Easy toh? Nah, lalu rancangan penelitian. Penelitiannya mau bentuk kuantitatif, kualitatif atau mixed method. Ya udah kalian isi aja dari 3 ini. Pilihan ganda. Lalu dikasih latar belakang. Latar belakang nggak perlu panjang-panjang deh. Jadi yang penting itu adalah data epidemiologis atau klinisnya dan urgensi masalahnya apa. Jangan lupa disertakan sumber. Saya maunya sih 8 tahun terakhir sumbernya kalian, tapi dari pertimbangan kedokteran itu 8 tahun terakhir kayaknya sudah nggak relate. Jadi 5 tahun terakhir maksimal berarti maksimal berarti 2020 atau 2019 juga boleh lah. Lalu gap penelitian. Gap penelitian itu kan ada banyak. Maksudnya gap itu ada banyak. Ada gap tempat, gap waktu, gap jurnal, gap metode. Nah itu kalian isi. Gapnya apa? Yang bagus sebenarnya kalau kalian dikasih gap tempat atau gap metode itu kasih sumbernya. Itu. Lalu novelty, keterbaruan. Ini kalian sertakan penelitian-penelitian terdahulu seperti apa dan sebagainya. Jadi nanti novelty-nya kelihatan kalian mau ke arah mana. Gitu. Lalu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu sebenarnya ada tujuan penelitiannya apa, cuma dikasih kalimat aja. Gitu. Lalu kerangka rancangan penelitian, alurnya seperti apa? Dari awal data epidemiologisnya seperti apa atau data klinisnya seperti apa? Lalu turun ke gapnya seperti apa, gitu. Novelty-nya apa, gitu. Sudah, itu dulu. Minggu ini harus selesai. Minggu depan tinjauan pustaka dan metode paling enggak. Jadi minggu kelima sudah siap dikumpulkan. Jangan lupa dicantumkan referensi ya, ini bahwa lupa saya kasih referensi di poin 9 poin 10 berarti referensi. Ada pertanyaan? Adakah yang kesusahan ketemu pembimbingnya? Ya boleh. Kalau sumber utamanya bukan dari jurnal tapi kayak dari tesis atau disertasi gitu, kan tadi ada tulis doi ya, gimana?
websitenya. Jadi nanti pembimbing bisa lihat di situ. Kalian merujuk disertasi atau tesis yang mana biar dibaca sama pembimbing. Jangan lupa referensi pakai Mendeley ya. Akan saya cek siapa yang nggak pakai Mendeley, karena biasanya kalau nggak pakai Mendeley suka bikin-bikin dari ChatGPT gitu. Saya juga almost gengsi, jadi kita hampir sepaham apa yang kalau kalian mau curang, insya Allah saya tahu. Insya Allah. Ada Mendeley-nya pertanyaan? pakai format apa? Kenapa? Mendeley-nya Mendeley biasa apa hasilnya? Sudah. Pokoknya ini diisi aja deh, dari kolom-kolom ini diisi aja. Untuk referensinya berapa? Terserah sih. Biasanya umumnya Kalau referensi untuk usulan proposal paling nggak 12. itu termasuk dengan artikel rujukan atau Pakai artikel rujukan. 12 itu sedikit deh kalau kalian nanti tinjauan udah nulis tinjauan pustaka itu 12 sedikit. Sudah? Pertanyaan? itu berarti untuk rujukan dan juga referensi itu bisa ambil dari jurnal nasional seperti kita. Kalau nanti pembimbingnya berkenan sih nggak apa-apa. Tapi harusnya internasional. Harusnya internasional. Kalau misalkan kita ingin membuat penelitian yang memang dia lokal sekali begitu, jadi tidak terlalu banyak di jurnal internasional itu bagaimana? Cantumkan aja dulu, nanti pembimbing bilangnya kayak gimana. Ada yang kesusahan nggak ketemu pembimbing? Nggak ada kan? Terus yang dokter Sony, siapa yang dokter Sony ya? Kedua, dan dokter Sony beneran nggak mau bimbing, kan beliau cuti, nggak mau bimbing kan? Iya. Katanya mau diganti ke Bu Anda. Diganti ke dokter Korea. Kalian berdua, dokter Sony move ke dokter Korea. Baik. Dokter Korea sudah saya info. Nanti beliau masih mau. Sudah. Ada pertanyaan dari ceramah saya hari ini? Sudah. Sudah. Tidak ada pertanyaan lagi. Sudah deh. Nggak ada masalah bimbingan kan? Si masalah kan kalian Pak. Disempatkan karena tujuannya adalah dari tujuannya Dr. Feb itu proposal kalian yang sekarang itu bisa lanjut ke skripsi. Jadi kalian nggak, maksudnya nanti sekarang beda, besok beda, itu takes time gitu. Kalau kalian mau lulusnya 7 semester, kan kedokteran nggak ada yang lebih dari 5 tahun tuh, 3,5 lah sekarang terakhir. Semangat ya, pasti bisa. Oh iya, kemarin ada yang tanya, kalau in vivo itu apakah bisa dikerjakan di UNESA, Bu? Dibikin aja proposalnya dulu. Kalau mau in vivo, kalau mau yang mencet atau tikus, dibikin aja proposalnya dulu. Nanti kalau demand-nya tinggi, pasti kan disediakan oleh fakultas. Nanti proposalnya dulu. Tapi sih masuk akal ya, Dek ya. Kapan hari itu saya diceritani Dokter Rizky ada yang mau penelitian antraks. Antraks. Jadi faktor resiko dari antraks itu kan kayaknya sulit ya. Oh, jadi menyulitkan diri sendiri ya, Dek ya. Jangan menyulitkan diri sendiri. Cuma skripsi nggak mau pakai Nobel. Skripsi top, nggak Nobel.
Jadi yang bisa kalian jangkau aja ya. Makasih ya, Teh, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.